شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat keimanan, mensyukuri nikmat ilmu agama, serta kita mensyukuri di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya jemaah, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-112 tentang man lam yashkuri linnas, tentang sifat tidak bisa berterima kasih atas pemberian manusia, apalagi dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan terdahulu juga kita sudah mempelajari bersama hadis yang sering kita dengar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak bersyukur atas pemberian dari orang lain. Kemudian juga di pertemuan terdahulu dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala li nafsi ukhruji qalat la ukhruju illa karihah. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan hal yang sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dia tidak bisa bersyukur atas pertolongan atau kebaikan dari orang lain. Sekarang masuk di bab yang baru jamaah, bab yang ke-113. Di bab tersebut, ma'asyiral muslimin, Imam Bukhari memberikan judul Babu ma'unatir rajuli akhahu. Bab tentang menolong saudara atau saudari kita. Ya, yang tersebar di poster itu keliru ya judulnya, tapi babnya benar, hanya saja dalam penjudulan keliru karena salah lihat teks tadi. Hadisnya jamaah sekalian, hadis nomor 220 dengan sanad yang sahih. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais, dari Ismail bin Abi Uwais. Haddatsani Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Abdurrahman bin Abi Zinad, an abihi, dari ayahnya, an Urwata, dari Urwah, an Abi Murawih, dari Abi Murawih, an Abi Zarrin, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Zar radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul a'mali khairun,
Kata para sahabat, wahai Rasul, apa amalan yang paling utama yang harus kita usahakan bisa kita lakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari pertanyaan pertama dengan mengatakan imanu billahi wa jihadu fi sabilihi. Yang paling utama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama seseorang beriman kepada Allah, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, fa ayyur riqabi afdal? Ya, kalau yang pertama tadi berkaitan dengan amalan yang paling utama, maka beliau bertanya, apa harta yang paling berharga yang kita miliki dengan orang-orang sekitar kita? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aghlaha thamanan wa anfusaha inda ahliha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya yang paling mahal, ma'asyiral muslimin, adalah pemberian yang terbaik yang kita berikan kepada orang, kepada diri kita dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan hal tersebut, jamaah sekalian, ditanya lagi oleh sahabat yang tadi bertanya. Dia mengatakan, afara'aita illam astati' ba'dal amali. Wahai Rasul, kalau ternyata dari yang engkau sebutkan tadi saya enggak mampu, maka apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma'asyiral muslimin, kalau memang tidak mampu dari yang disebutkan tadi, maka fatu'inu dha'i'an au tasna'u li akhraq. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak mampu dari amalan yang dilakukan tadi, maka bantulah orang yang sedang membutuhkan bantuan, atau kita berbuat baik dengan orang-orang yang, kalau bahasa kitanya jamaah sekalian, yang bodoh. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, afara'aita in dha'iftu? Kalau saya enggak mampu gimana wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tada'un nasa minasyarri fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita enggak mampu, maka doakan orang lain, doakan diri kita juga supaya terhindar dari kejelekan. Karena doa ini semua orang bisa, jamaah sekalian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha shadaqatun. Dengan kita mendoakan diri kita dan orang lain supaya terhindar dari kejelekan, maka itu bernilai sedekah yang nanti kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini menjelaskan atau merinci, ma'asyiral muslimin, dari pertemuan yang terdahulu. Ketika bab sebelumnya, jamaah sekalian, kita berbicara tentang seseorang ketika diberikan bantuan, maka yang paling baik adalah dia berusaha untuk membalas. Kalau tidak bisa, maka paling minimal adalah kita mendoakan dia. Terima kasih, saya sudah dibantu. Semoga nanti Allah balas dengan kebaikan yang lain. Ini paling minimal, ma'asyiral muslimin. Nah, di bab yang sekarang, jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya terkadang bentuk pertolongan kita kepada saudara atau saudari kita tidak selamanya dalam perkara harta, tidak selamanya dalam perkara jasa. Jadi terkadang jamaah sekalian justru
bentuk pertolongan kita dengan saudara dan saudari kita dengan mendoakannya. Sehingga jamaah sekalian, ini merupakan kabar gembira bagi siapa? Bagi kita yang apabila kita sangat ingin membantu orang lain, namun kita tidak memiliki kelebihan harta misalkan. Kita ingin membantu orang lain, tapi ternyata kita lebih disibukkan dengan hal yang wajib lainnya. Karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung perkara yang sangat penting. Kalau kita lihat jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tadi tentang apa amalan yang paling baik, lihat bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ketika Nabi ditanya tentang sesuatu, jawaban yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang paling maksimal dulu. Jadi kalau ada yang bertanya, kira-kira kalau saya setelah masuk Islam, apa amalan yang paling bisa saya lakukan? Maka jawab ma'asyiral muslimin dengan ibadah yang paling maksimal. Ya. Maka Nabi sampaikan seseorang beriman kemudian dia melakukan jihad. Dan ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan jihad di sini pengertiannya umum. Bukan hanya seseorang angkat senjata saja, bukan. Berjihad dengan harta, berjihad dengan ilmu, berjihad mengajari kebodohan yang ada. Ya. Seorang guru TPA misalkan dia sedang berjihad. Kenapa? Mengajarkan anak-anak untuk bisa memahami Al-Qur'an dan juga memahami agama. Nah, setelah itu jamaah sekalian, ketika sang penanya ternyata dia merasa tidak bisa maksimal dalam amalan tersebut, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan amalan yang di bawahnya lagi, amalan yang di bawahnya lagi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang jamaah sekalian, ketika kita bermuamalah dengan manusia, kita itu terkadang justru membuat putus asa orang lain. Ya. Kenapa membuat putus asa? Karena kita tidak punya ilmu di dalam menjawab pertanyaan. Terkadang karena kita tidak bisa mengelola bahasa. Sehingga orang yang ingin bertanya tadi bukannya malah termotivasi, tapi malah semakin putus asa. Gak usah jauh-jauh jamaah. Kita kalau ngajak saudara kita yang dulu rajin kajian, apa kalimat yang kita ucapkan? Biasanya akan terlontar kalimat-kalimat yang secara inti itu tujuannya untuk menghardik. Tujuannya adalah untuk mengatakan, oh antum itu sekarang sudah sangat jauh. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kita menjawab pertanyaan atau mengajak orang lain, maka perlu diperhatikan jangan sampai kita membuat orang semakin jauh dari agama. Ya. Oleh karena itu, berkaitan dengan keimanan, jamaah sekalian sudah kita maklumi bersama bahwasanya keimanan ini adalah kunci. Kenapa Nabi jelaskan pertama kali? Karena keimanan ini kunci. Sebanyak apapun amalan seseorang, ketika tidak memiliki keimanan, maka tidak akan bermanfaat. Maka Allah sebutkan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Barang siapa yang sudah banyak beramal, ternyata kufur, melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari kategori orang-orang beriman, maka amalannya terhapus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita dengan berfirman, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
faulaika yadkhulunal jannata yarzukuna fiha bighairi hisab. Jadi ketika Allah sebutkan orang-orang yang beramal akan dimasukkan ke dalam surga dengan ganjaran dan kenikmatan yang tanpa batas, Allah kasih syarat. Syaratnya harus beriman. Sehingga jamaah sekalian, keimanan ini hal yang tidak bisa ditawar-menawar. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama tadi ketika ditanya, Nabi menjawab yang paling utama adalah beriman dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Nabi ditanya, Nabi dengan menjawab dengan amalan yang paling utama adalah seseorang memberikan pemberian terbaik terhadap dirinya dan juga keluarganya. Maka ini hal yang sudah ma'ruf jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dengan kemudahan Islam, dengan luar biasanya agama kita, jamaah sekalian, dalam konsep agama kita, ketika seseorang sudah berumah tangga, maka sepertiga keimanannya sudah terpenuhi, tinggal ditambah dengan sisanya. Maka terpenuhi sepertiga keimanan tersebut jamaah sekalian, karena memang di dalam rumah tangga nanti peluang kebaikannya paling banyak di sana. Dulu sering kita sebutkan jamaah sekalian, kalau mau nyari pahala itu nggak usah harus capek-capek senyum ke sana kemari ke masjid, nggak usah. Di rumah dulu jamaah sekalian. Kalau kita ketika mulai hari kita di rumah, banyak poin pahala yang bisa kita lakukan. Ketika keluar rumah jamaah sekalian, kita akan bisa melakukan amalan yang lain. Dan subhanallah ma'asyiral muslimin, seorang kepala rumah tangga ini sangat berpengaruh jamaah sekalian bagaimana kondisi rumahnya. Ketika kondisi rumahnya tidak dipenuhi dengan aturan Islam, maka ketika dia keluar jamaah sekalian, dia akan terbiasa memakai yang namanya topeng. Oh, di luar Masya Allah bagus sekali jamaah sekalian. Di rumahnya, nah ini na'udzubillah. Sehingga nanti di bab selanjutnya ma'asyiral muslimin, di bab 10 bab setelah bab ini, akan ada pembahasan yang dibawa oleh Imam Bukhari berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki watak yang sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang akan dibawakan oleh Imam Bukhari menyebutkan keutamaan sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit, budaknya pernah bercerita. Kata budaknya, tidak pernah aku dapati seorang laki-laki paling berwibawa kalau duduk dengan temannya. Kalau duduk pasti akan bertambah keimanan orang lain. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia adalah orang yang paling gampang bercanda dengan keluarganya. Jadi Zaid budaknya dari Zaid bin Sabit menceritakan bahwasanya beliau adalah orang yang kenapa di luar bisa memberikan nasihat, karena ketika di dalam rumah beliau mendulang pahala yang banyak. Beliau bukan orang yang keras di dalam kemudian lembek di luar, bukan. Beliau bukan tipikal orang yang jadi singa di rumah sendiri kemudian jadi kucing ketika keluar rumah, bukan jamaah sekalian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi mengingatkan bahwasanya hal yang paling baik seseorang memberikan pemberian yang bagus, bersikap yang baik terhadap dirinya dan anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kalau saya tidak mampu, apa yang harus saya lakukan, ma'asyiral muslimin? Maka Nabi mengatakan, fatu'ina dha'ian, atau di dalam beberapa riwayat soni'an. Ya. Maka jamaah, Nabi bilang di sini,
Kalau kita tidak mampu, maka bantu. Bantu orang lain yang kesusahan, atau bantu orang yang tidak tahu supaya dia menjadi paham. Tadi yang kita bahasakan dengan menolong orang yang tidak tahu, atau menolong orang yang bodoh. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dengan menjelaskan ilmu kepada orang lain, ini termasuk kebaikan, jamaah sekalian, tentunya di sini menunjukkan bahwasanya setiap mukmin dan mukminah maka dia harus punya bekal ilmu. Kita itu nggak tahu jamaah sekalian, kapan kita akan ditanya oleh orang perkara yang mungkin sepele, nggak tahu. Kita juga tidak pernah persiapan, ma'asyiral muslimin. Kalau nanti anak kita nanya, siapa mahram saya? Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu di dalam agama kita, setiap muslim dan muslimah, maka dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Ya. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah punya ilmu, maka nanti akan berbuah pahala walaupun belum sekarang. Nanti mungkin ketika ada yang bertanya bisa kita bantu jawab. Nanti mungkin ketika ada yang punya masalah bisa kita bantu kasih nasihat. Sehingga para ulama mengatakan, ma'asyiral muslimin, manisnya seseorang duduk di majelis ilmu terkadang tidak dirasakan saat itu juga. Kadang dirasakan kapan? Di lain waktu. Oh, ketika dirinya ditimpa musibah, dia ingat, Masya Allah, dulu saya pernah kajian, contohnya sama persis. Maka saya ingin berubah dan supaya dapat pahala, menyikapinya dengan sikap yang benar. Dan yang terakhir jamaah, ketika Nabi SAW ditanya yang keempat kalinya, maka Nabi SAW mengatakan, tada'un nasa minasyarri. Maka doakan diri kita dan juga orang lain supaya terhindar dari kejelekan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat ketika para sahabat jamaah sekalian bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa-dosa besar. Maka sahabat mengatakan, ketika kami bertanya tentang dosa-dosa besar, bukan berarti kami ingin melakukannya, bukan. Bukan berarti supaya kami tahu, kemudian kami akan melakukan dan supaya orang lain tidak tahu, bukan. Justru ketika kami mengetahui dan bertanya hal-hal yang jelek, tujuannya untuk dihindari. Jadi jamaah, termasuk ma'asyiral muslimin, kelalaian sebagian kita di zaman sekarang, khusus di dalam berdoa. Seringkali kita berdoa itu hanya minta kenikmatan dan kenikmatan di dunia. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika seseorang berdoa supaya dilindungi dari hal-hal yang jelek. Lihat ketika Nabi mengajarkan supaya kita tidak meninggalkan doa di penghujung sholat kita. Berlindung dari apa? Dari fitnah dajjal, dari azab kubur, ya, kemudian dari kejelekan secara umum. Disuruh berlindung, ma'asyiral muslimin. Begitu pula jamaah sekalian, lihat ketika Nabi mengajarkan di zikir pagi dan petang. Di dalamnya terdapat doa perlindungan dari semua gangguan. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya di dalam doa kita itu selipkan jamaah sekalian, ya Allah, lindungilah anak dan keluarga saya dari kejelekan. Lindungilah anak dan keluarga saya dari fitnah makanan yang haram. Maka ini sebutkan jemaah sekalian. Karena bisa jadi ma'asyiral muslimin, kitanya bisa menghindar, tapi keluarga kita belum tentu.
Ya, belum tentu. Sehingga Nabi mengatakan di sini berdoa supaya diri kita dan orang lain dijauhkan dari perkara kejelekan. Dan luar biasanya jamaah sekalian, ternyata doa kita untuk orang lain sudah bernilai sedekah. Sehingga tidak ada alasan jamaah sekalian, orang-orang yang memeluk agama Islam kemudian dia mengatakan sulit untuk beramal, sulit untuk melakukan ketaatan. Gak ada alasan. Dengan kita mendoakan orang saja kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau kita bisa membantu dengan harta atau dengan tenaga kita. Kita sebutkan faidah jamaah sekalian dari hadis nomor 220. Yang pertama jamaah, hadis ini menjelaskan tentang kedudukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang benar di dalam mengamalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menghasung kepada orang-orang yang beriman paling minimal membantu dengan doa. Apapun bentuk kegiatannya jamaah sekalian. Cuman jangan dijadikan sebagai bahan untuk ngeles. Apa anak nggak bisa datang, nanti bantu doa saja. Padahal enggak, itu alasan untuk ngeles saja jamaah sekalian. Antum duluan lah, nanti anak bantu doa insya Allah. Ini enggak boleh ma'asyiral muslimin ya. Dijadikan alasan bantu dengan doa untuk tidak ada keinginan, maka ini tidak boleh. Kalau mau bantu doa karena memang kita tidak bisa dengan tenaga dan juga dengan jasa kita. Ya, jadi jangan langsung ujuk-ujuk kita bisa bantu dengan harta, bisa bantu dengan tenaga, malah milih membantu dengan doa. Ini keliru. Jadi usahakan kalau memang kita bisa dengan harta dan dengan tenaga, dengan itu kita bantu. Kalau tidak, maka jangan lewatkan peluang kebaikan. Dari setiap bantuan yang orang minta, kita harus dapat pahala di sana. Jadi jamaah, kalau ada yang minta bantu, pastikan kita dapat pahala dari permintaan dia. Ya minimalnya tadi dengan mendoakan. Dulu pernah kita kasih contoh, kalau ada yang minta bantu pinjaman uang, apa bentuk kita dapat pahala? Kita arahkan mungkin orang yang bisa membantu. Oh afwan, untuk saat ini Anda nggak ada, coba Bapak A, si Fulan misalkan. Dapat pahala kita jamaah sekalian. Dibandingkan kalau kita menolak secara mentah-mentah, nanti ujung-ujungnya kita akan diseret oleh setan untuk berdusta. Dusta, terkadang kita menolak untuk bantu orang, itu diseret oleh setan berdusta. Lagi tanggal tua, dak tiknian kami itu duit. Padahal jamaah sekalian ada. Jadi caranya kalau memang kita tidak bisa membantu, maka lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan pahala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang kemudahan yang ada di dalam agama Islam. Hadis ini menjelaskan tentang kemudahan yang ada di dalam agama Islam. Jadi orang-orang yang memeluk agama Islam tidak harus dia menjiplak semua amalan orang lain. Lakukan sesuai kemampuan kita. Ya. Kalau kita lihat tetangga kita bisa sedekah, ya berusaha. Kalau enggak bisa, sedekah dengan cara lain. Kalau kita lihat tetangga kita, Masya Allah, dia bisa ngajarin anak TPA,
secara gratis, bayangkan pahalanya ma'asyiral muslimin. Maka kita bantu dengan cara lain. Ya, sehingga agama Islam itu mudah, maka jangan dipersulit dengan apa? Dengan kemalasan kita. Jadi agama ini sulit diterapkan karena kitanya yang malas. Aturan agama itu terasa berat ketika dijalankan karena kitanya yang mengikuti bisikan syaitan. Yang keempat, jamaah sekalian, yang terakhir. Faedah dari hadis yang mulia ini, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk sering-sering mendoakan orang lain. Sering-sering mendoakan orang lain. Mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan pemimpin kita. Didoakan jamaah sekalian. Timbul kebijakan yang tidak mengenakkan. Biasanya yang timbul dari lisan kita, nah ini gara-gara si A jadi pemimpin, rusak aturan ini. Gak usah jemaah sekalian, doakan saja. Seperti apapun peraturannya berubah, rezeki kita gak bakal terpengaruh dengan aturan tersebut. Mau harganya melambung tinggi, mau harganya meroket, maka tidak akan bermasalah dengan rezeki kita. Ya. Ini sebagian dari saudara dan saudari kita, ketika ada aturan-aturan pemerintah yang tidak cocok menurut mereka, malah mereka menghina, mencaci, atau menggibah pemimpin kita. Jadi nggak dapat pahala jamaah sekalian. Dan juga dia mendapatkan dosa. Hadis yang berikutnya jamaah di bab yang ke-114. Hadisnya pendek, kita selesaikan di hadis ini. Imam Bukhari memberikan judul Babu Ahlil Ma'rufi fid dunya, Ahlul Ma'rufi fil akhirah. Kata Imam Bukhari, orang yang terbiasa berbuat baik di dunia maka akan dikenal sebagai orang yang baik di akhirat juga. Hadisnya jemaah sekalian nomor 221 dengan sanad sahih li ghairihi. Haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair bin Umar bin Yazid ibni Qabisah ibni Burmah al-Asadi an fulanin. Sami'tu Burmata bin Laisin ibnu Burmah annahu sami'a Qabisata bin Burmah al-Asadi. Jadi hadis ini dari salah seorang yang bernama Qabisah bin Burmah al-Asadi. Beliau mengatakan kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul. Ketika aku dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi pernah mengatakan, Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikenal baik ketika di dunia, maka dia akan dikenal baik ketika di akhirat. Sebaliknya wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Sebaliknya orang-orang yang melakukan kejelekan ketika di dunia dikenal dengan perilaku jeleknya, nanti ketika di akhirat akan dikenal dengan hal yang sama. Karena di sini jamaah sekalian di bab sebelumnya tadi Nabi menghasung kita untuk berbuat baik. Caranya sudah Nabi sebutkan 4 hal tadi. Gak bisa jihad, ngasih yang terbaik ke keluarga. Gak bisa juga jamaah sekalian, maka mendoakan. Nah, hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengatakan orang-orang yang berbuat baik di dunia, nanti di akhirat akan dikenal dengan kebaikannya, maka isyarat atau menunjukkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ketika Allah mengatakan
hal jazaul ihsani illal ihsan. Ketika kita berbuat baik di dunia, nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Maka para ulama ketika menjelaskan makna dari potongan hadis ini, orang yang baik akan dikenal baik, orang yang jelek akan dikenal jelek juga di akhirat. Mereka mengatakan ada dua makna. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kebaikan atau kejelekan yang mereka dapatkan di akhirat adalah pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang meninggal dunia, kalau dulu dia orang yang berbuat baik, nanti di akhirat akan diumumkan. Oh si fulan, beliau adalah orang yang baik, melakukan ketaatan ini dan ketaatan itu. Di hadapan siapa? Di hadapan semua manusia. Ya. Jadi bukan hanya di alam kubur saja. Kalau di alam kubur, kita ketahui di dalam hadis yang sahih, orang yang berbuat baik nanti akan didatangi dengan para malaikat dengan perawakan yang baik dan juga wangi. Kemudian orang yang berbuat jelek akan didatangi oleh para malaikat yang baunya tidak bisa dia tahan. Nah, nanti setelah di akhirat, Allah akan ngasih pengumuman di hadapan para manusia bahwasanya si fulan orang baik, si fulan orang yang tidak baik. Makna yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, maksudnya adalah ketika mereka berbuat baik dengan manusia, manusia yang lain ketika di hari kiamat akan menjadi saksi. Misal kita tolong seseorang, jemaah sekalian. Ketika nanti di hari kiamat orang itu akan bersaksi, ya Allah, saya bersaksi beliau sudah pernah nolong saya. Jadi kita dapat pengakuan baik dari orang yang pernah kita tolong. Dan dua makna ini jemaah sekalian, kedua-duanya benar. Kita akan mendapatkan pengakuan baik dari orang yang kita tolong, dan Allah akan mengumumkan kalau kita itu orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Oleh karena itu jamaah, di dalam hadis Nabi SAW mengingatkan tentang bahayanya orang yang saling melaknat. Kata Nabi SAW, innal la'anina la yakuna syuhada'u wala syufa'u yaumal qiyamah. Kata Nabi, orang yang sering saling laknat, ketika hari kiamat tidak akan ada orang yang mengakui dia baik. Dan tidak akan ada orang yang memberikan syafaat kepada dirinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang lawan laknatnya tadi, dia akan menuntut, oh enggak ya Allah, beliau ini saling laknat dengan saya ketika di dunia. Kami ketika cekcok keluar semua kebun binatang. Jadi orang yang punya masalah dengan kita ketika di dunia, nanti di akhirat tetap akan menuntut kita. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, sering kita ingatkan kalau kita punya masalah dengan orang, posisikan kita tetap dapat pahala. Ya, posisikan tetap dapat pahala. Supaya apa? Supaya tidak jadi bumerang bagi kita. Orang menghina, kita balas hina, ini nanti bakal jadi bumerang lagi. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang sering melaknat ketika hari kiamat tidak akan ada yang menjadi saksi dan tidak akan ada yang mau memberi syafaat. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain juga dengan sanad yang sahih ma'asyiral muslimin, Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Nanti ketika hari kebangkitan, setiap manusia kondisinya akan dibangkitkan sebagaimana ketika dia hidup dulu. Bagaimana pula ketika para ulama menjelaskan, seseorang itu akan meninggal
seperti dengan kebiasaan dia. Kalau mayoritas dalam kehidupannya diisi dengan kemaksiatan, maka tidak akan jauh-jauh meninggalnya dalam perbuatan maksiat. Ketika kehidupannya diisi dengan kebaikan, maka akan Allah wafatkan secara husnul khotimah. Nah, ketika dibangkitkan jemaah sekalian, kondisinya sama. Kalau dia meninggal dalam keadaan maksiat, maka ketika dibangkitkan akan tampak kejelekan-kejelekan dirinya. Jadi ketika kita dibangunkan jemaah sekalian, kita itu sudah tahu tanda si A orang yang bagus, si B orang yang jelek. Ya, sudah ada tanda-tanda. Ditambah nanti ketika kita menunggu, Allah dekatkan matahari, terlihat keringat bercucuran berbeda-beda, itu akan terlihat ma'asyiral muslimin. Sehingga kita tidak sempat menilai orang saking banyaknya, kita menyesali diri kita. Kenapa saya dapat rapotnya merah? Kenapa saya terdapat catatan yang jelek? Kenapa saya ketika di dunia akhirnya saya ketika didekatkan matahari ternyata tenggelam sampai di kepala? Maka na'udzubillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari itu akan datang. Hari itu akan datang dan pasti akan datang. Maka jamaah sekalian, usahakan supaya kita berada di posisi yang tidak akan memudaratkan diri kita sendiri. Maka pada intinya jamaah sekalian, hadis nomor 221 ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kebaikan kita itu tidak akan percuma dan kejelekan kita itu tidak akan segampang itu hilang. Dosa dan maksiat kita tidak akan semudah itu. Walaupun Allah kasih janji bagi orang-orang yang taubatnya benar, maka jangan bermudah-mudahan. Perbuatan baik juga ma'asyiral muslimin, jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena tidak ada istilah percuma di dalam beribadah. Datang pengajian duluan, ini nggak ada istilah percuma, pahalanya jelas beda. Karena kan sebagian kita, apa nak datang cepat-cepat nian, apa nak duduk di depan nian. Ini menunjukkan jamaah sekalian, berarti ma'asyiral muslimin, konsep berimannya, pola pikirnya belum dibangun dengan kesadaran yang baik. Kita sebutkan faidah dari hadis nomor 221. Yang pertama, jamaah sekalian, hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis ini kata Imam Al-Albani tafsir dari surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Ketika Allah mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, kata Imam, Syekh Al-Albani, ini tafsir dari surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Faedah yang kedua, hadis ini ma'asyiral muslimin memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berusaha selalu meningkatkan ketakwaan. Ya, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan. Bisa jadi jamaah sekalian, sekian banyak dosa yang kita lakukan bisa Allah hapus dengan mengangkatnya kedua tangan kita, bisa. Bisa jadi ma'asyiral muslimin, pahala yang sudah kita banyak lakukan tadi bisa berguguran karena kita menghardik orang lain, bisa. Sehingga jangan sepelekan perkara berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga menjadi kebaikan bagi kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.